telah memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dengan online ini di room Google Meet ini. Kedua, salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Kemudian izinkan saya di sini untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga yaitu acara inti, bedah buku, model kebangkitan umat Islam, acara yang keempat doa, acara yang kelima penutup, acara terakhir yaitu sesi perfotoan. Baiklah, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah tersebut acara ini dapat berjalan dengan lancar dan insya Allah diberkahi oleh Allah. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh teman kami, Kak Ramadan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Baiklah, dilanjutkan acara yang ketiga yaitu acara inti, bedah buku model kebangkitan umat Islam yang akan dipandu oleh moderator kami, Kak Hanif Fadlur Rahman. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Wahyu Lisma. Yang saya hormati Ustadz Yusuf Maulana beserta teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta yang menciptakan kita, yang selalu memberikan nikmat dan rezekinya. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau sang tauladan, sang motivator, dan sang inspirator sejati bagi kita semua. Dan alangkah baiknya juga kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan di forum ini, forum bedah buku model kebangkitan umat Islam yang dibersamai oleh Ustadz Yusuf Maulana. Kami mohon kepada peserta untuk bisa mengaktifkan kamera terlebih di saat Ustadz Yusuf menjelaskan materinya. Terima kasih. Sebelumnya Ustadz Yusuf sendiri ini seorang aktivis pergerakan Islam. Beliau sudah aktif semenjak sekolah menengah. Pada saat kuliah, beliau aktif di pergerakan kami. Pada tahun 2000 sampai 2001, beliau menjadi Kadep Humas kami tingkat wilayah DIY. Ustadz Yusuf sendiri sering juga bertemu dengan berbagai aktivis, dengan berbagai latar belakang, sehingga wawasan khazanah keumatan beliau sangat dalam dan juga sangat tertempa. Beliau seorang penulis dan biasa menulis di koran sampai di digital dan juga banyak menerbitkan buku. Malam hari ini kita akan membahas buku model kebangkitan umat Islam karya Dr. Majid Ihsan Al-Kirani yang diterjemahkan oleh Ustadz Asep Sobari LC. Saya akan memaparkan sedikit latar belakang atau gambaran soal buku ini. Buku ini bersetting dari generasi Salahuddin Al-Ayyubi dan Nuruddin Zanki. Kita tahu bahwasanya Salahuddin Al-Ayyubi merupakan ikon penakluk Al-Quds atau Baitul Maqdis. Pada masa kejayaan tersebut, 50 tahun sebelumnya, umat Islam terjadi kejatuhan dan kalah sama pasukan salib, sehingga Baitul Maqdis direbut oleh pasukan salib. Setelah kejadian itu, para ulama merasa sakit atau tersakiti. Lalu ulama merenung untuk bisa menyelesaikan permasalahan dari umat tersebut dengan mengedepankan keilmuan dan pendidikan untuk bisa menyelesaikan persoalan internal dari keumatan. Dari hasil tersebut muncullah pola pendidikan yang baru dengan pandangan Islam dalam memandang fenomena, dengan mengedepankan keluhuran akhlak dan juga adab. Dengan renungan ulama tersebut, setelah itu muncullah madrasah pembaharuan. Madrasah ini madrasah yang unik, mandiri, baik dalam kurikulum, pendanaan, dan pola pembelajaran. Dengan lahirnya madrasah pembaharuan tersebut, lahirlah generasi Salahuddin. Sehingga generasi Salahuddin tersebut mampu membawa kejayaan umat Islam kembali dan mampu merebut Masjid Aqsa kembali. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang urgensi kajian kesinambungan pendidikan madrasah Islam, lalu membahas kondisi kaum muslimin sebelum kejatuhan Baitul Maqdis dan setelahnya, lalu respon Imam Al-Ghazali setelah jatuhnya Baitul Maqdis dan pengaruh gerakan Islah untuk menguatkan fondasi kaum muslimin. Dan untuk sesi pertanyaan ada 2 termin.
termin pertama 2 penanya dan termin kedua juga 2 penanya. Untuk termin pertama bisa menanyakan langsung lewat suara. Untuk termin kedua bisa menanyakan lewat kolom chat dan bisa saya tanyakan. Nah, untuk termin kedua bisa dipersiapkan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Ustadz Yusuf untuk memaparkan pembahasan bedah buku model kebangkitan umat Islam. Monggo Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek dulu ke moderator host ya, Mbak Wahyu. Suara saya jelas tidak? Jelas, Ustaz. Mas Hanif, moderator, suara saya Nggih, tersambung. Ustaz. Oh Nggih, iya. Ustaz. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khatimul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Wan akhwat yang saya cintai, 20-an atau menuju 30-an di tengah hujan. Kalau di kota kami di Yogyakarta, di Bantul, saya di desa. Saya tidak tahu di tempat antum semuanya. Dan sepertinya ini tidak hanya dari UIN Sunan Kalijaga ya. Dari Yes, menyertakan identitas. Alhamdulillah bisa melibatkan atau kolaborasi banyak kampus. Saya tidak tahu antusiasme pembicaraan buku ini memang menarik, dan ini buku yang saya favoriti dan sering dibicarakan dan sering diminta membedah buku ini gitu ya. Kayaknya lebih sering dibanding penerjemahnya untuk mengupas ini. Jadi buku Hakadha Dhuhra Jailu Salahuddin wa Kahadha Andatal Quds ini, Dr. Majid Ihsan Kailani ini, sepanjang setahun terakhir ini sudah sekian kali saya memberikan sarokan atau penjelasan paparan, termasuk pada kesempatan ini teman-teman di Komisariat UIN Sunan Kalijaga ya, tempat dulu saya juga pernah merintis membangun, atau masih namanya IAIN. Nah, buku ini menjadi penting meskipun buku ini saya baca sebelum edisi Indonesianya. Saya membaca edisi dari bahasa Melayunya, semoga bisa tampak ini ya. Buku yang udah kucel karena berkali-kali saya bolak-balik, edisi dari teman-teman Angkatan Belia Islam Malaysia ininya. Judul ini lebih mendekati aslinya, bahkan harfiah, Hakadha Dhuhra Jailu Salahuddin wa Kahadha Andatal Quds, ketimbang edisi Indonesia yang pernah muncul ini. Ini judulnya serem gitu. Misteri Masa Kelam Islam dan Kemenangan Perang Salib, itu provokatif banget itu ininya. Ini tidak lama beredar dan lebih banyak edisi bajakannya. Penerjemahnya sama Ustadz Asep Sobari, sampai kemudian buku yang terbit kali pertama pada 2002 ini, aslinya kitabnya, kemudian pada menjelang wafatnya Dr. Majid Ihsan Kailani pada 24 Oktober 2005, beliau sempat merevisi kurang lebih sepanjang 50 halaman. Jadi kalau ekuivalen di edisi Indonesianya kira-kira 70-an. Nah, itulah yang kemudian sangat harus kita hormati langkah dari Sirah Community, Ustadz Asep dan rekan-rekan di sananya lewat buku ini. Ini lebih tebal dibandingkan edisi Malaysia, apalagi edisi awalnya, dan terjemahnya relatif lebih bagus gitu ya ininya. Saya optimis, ikhwah semua sudah membacanya, bahkan memilikinya gitu ya. Dan apa yang diprologi lewat sinopsis oleh Mas Hanif tadi itu sangat pas dan sangat menjelaskan. Ada banyak kajian-kajian, saran-saran dari para asatid menceritakan tentang kegemilangan Salahuddin dan bagaimana riuhnya, hebatnya pertempuran pada saat Perang Salib yang kita lepas pada Oktober 1099 yang kemudian bisa direbut pada 1100 sekianan gitu. Nah, kalau saya amati dari para paparan, para asatid itu, rata-rata banyak menceritakan faktor personal, ya, faktor heroisme personal. Nah,
dalam metodologi sejarah, dalam pendidikan sejarah pun, ini ada sesuatu yang perlu dikritisi gitu ya. Pendekatan by heroism gitu ininya. Ini tidak mendidik bagi umat maupun dalam hal tarbiyah gitu ininya. Nah, legasi terbesar sebelum kemudian beliau wafat dari Dr. Majid Ihsan Kailani adalah di buku ini. Tesis pentingnya adalah tadi sudah disinggung oleh Mas Hanif, bahwa untuk memunculkan pahlawan itu sesungguhnya satu rangkaian yang tidak bisa hanya satu episode atau babak waktu kurun tertentu saja. Maka judul ini relatif lebih bagus, jauh lebih bagus dibanding edisi awalnya atau bahkan edisi yang Malaysia yang cenderung harfiah ini. Model kebangkitan umat Islam ini cenderung memberikan satu sugesti, ada engagement gitu ya. Kalau pengen bangkit itu, jangan munculkan antum itu personal, itu bahaya. Hakikatnya, kata Dr. Majid Ihsan Kailani, karena beliau adalah seorang pendidik ya, nanti kita bisa membaca banyak karya-karya beliau sebelum Hakadatul Rajalus Salahuddin ini. Beliau banyak melahirkan buku-buku tentang tarbiyah Islamiyah. Ada Tatawur Mafhum An-Nadhoriyah At-Tarbawiyah Al-Islamiyah. Ada juga nih yang terkenal Falsafah Tarbiyah Islamiyah atau Ahdaf Tarbiyah Islamiyah. Termasuk juga bagi para akhwat, beliau melahirkan Ummahal Muslimah. Nah, khusus tentang para ummahat atau tentang bagaimana juga para umat Islam atau khususnya tentang ummahat, nanti di sini dibahas, ada bahasan 2 bab penambahan. Karena buku yang awal ini cenderung, mohon maaf, maskulin gitu ininya. Padahal nanti pada kurun periode itu ada banyak para syekhoh gitu ininya. Dan itu posisinya mereka sangat penting menjadi para guru bagi para guru-guru sampai generasinya Salahuddin gitu ininya. Nah, buku ini secara adil dan secara telak bisa membantah bahwa model pendidikan dalam Islam tidak bias gender gitu. Khususnya bagi sahabat semua yang barangkali yang di kampus Islam, khususnya UIN dimanapun, buku ini bisa menjadi satu referensi yang penting. Ada banyak senarai para alim, para syekhoh yang mereka sangat mumpuni. Termasuk di sini disebutkan juga kita mengenal ada Imam Az-Zahabi gitu ya. Ternyata salah satu guru beliau adalah seorang muslimah itu. Seorang syekhoh gitu ya. Nah, buku ini menjadi penting. Buku ini bisa dibaca dari berbagai sudut. Meskipun sebetulnya ini bukan buku sejarah aslinya. Nah, buku ini oleh saya melihat atau membaca dipersempit menjadi buku sejarah. Tidak, buku ini sangat kompleks, sangat menarik. Dia bisa menjadi buku psikologi, buku pendidikan, sejarah ya, tentang inspirasi militer, bahkan juga tentang inspirasi ekonomi. Dibahas di sini. Karena nanti disinggung juga tentang bagaimana fenomena pajak pada saat institusi kekhilafahan mengalami penurunan. Mungkin nanti akan paralel dengan bahasan Ibnu Khaldun di kitab Muqaddimah Kitabul Ibar wa Diwan wal Mubtada wal Khobar gitu ininya. Tapi kita tidak akan membahas secara lebar soal itu. Cuma nanti di situ ada fenomena yang oleh Ibnu Khaldun jelaskan bahwa pada saat institusi negara itu mau naik, mau progres, itu pajak cenderung akan longgar. Tapi pada saat negara itu mau jatuh, pajak mengalami ekstensifikasi gitu. Makin progresif. Ya, kalau mau belak-belakan kasus kayak di negara kita lah, apa-apa dipajaki gitu ininya. Nah, Khaldun sudah banyak membicarakan itu. Nah, tapi buku Hakada Zoharonya Majid Ihsan Kailani ini memberikan contoh konkret bahwa pada masa kekhilafahan ada faktor, ada histori, ada kronika yang tidak perlu diulang lagi ke depannya. Bagaimana pajak ditinggikan, pejabat memperkaya, rakyat begitu menderita. Nah, buku ini memotret secara fenomenologi kondisi umat pada masa itu. Jadi sahabat semuanya, buku ini sebetulnya secara sistematis menceritakan dulu kenapa kita jatuh. Kenapa Baitul Maqdis itu jatuh. Para alim sudah ada semacam kesepakatan indikator muslimin itu jaya atau tidak jaya itu bagaimana posisi kita terhadap Baitul Maqdis. Ada satu tesis yang saya sendiri merasa kalau secara geopolitik ilmu hari ini benar juga gitu. Sesiapa yang menguasai Baitul Maqdis
Kadang kita mempersempit menjadi Palestina hari ini, atau kadang kita nyebut lagi negeri Kinana. Bisa dipastikan inilah yang akan menguasai institusi geopolitik pada masa itu. Jadi ada istilah dia seperti kepala burung. Sayapnya ada di Syam, ada di Suriah hari ini kalau kita persempit, satunya lagi ada di Mesir, kepalanya ada di Palestina. Baitul Maqdis pusatnya gitu ini. Nah, maka penguasaan di Timur Tengah, konflik-konflik yang terjadi sejak zaman pra-perang salib atau waktu itu masih dikuasai oleh Bizantium, sampai kemudian muncul yang namanya institusi kekhilafan berebut pada era Umar bin Khattab, dan terus sampai kemudian jatuh pada era 1099 ini, pada era Khalifah Mustazfir di Baghdad itu ininya. Nah, itu semua bisa melihat potret atau anatomi kekuatan muslimin pada hari itu, hatta hari ini. Jadi secara geopolitik ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Sesiapa yang menguasai Baitul Maqdis bisa dipastikan itu peradaban yang menang gitu ini. Ini menjadi poin menarik. Maka di sini buku ini memberikan satu provokasi dalam arti positif. Kalau pengen bangkit itu, bicarakannya antum itu nggak jauh-jauh. Pikirkan Baitul Maqdis. Kalau hati-hati muslimin terhadap hati-hati muslimin dengan Baitul Maqdis masih jauh, berarti model kebangkitan kita masih jauh gitu nih. Kira-kira premisnya begitu. Sesederhana itu. Termasuk buku ini. Jadi kalau bicara tentang bagaimana umat ini bangkit, adalah bicara tentang bagaimana posisi tempat ini di hati muslimin. Kira-kira gitu Dr. Majid Ihsan Kailani bicara dalam konteks pendidikan. Nah, cuma ini orang menurut saya luar biasa. Untuk tidak mengatakan di atas cerdas. Latar beliau sebagai seorang intelektual muslim, pendidik, dan basic beliau juga banyak terlibat dengan Triple IT, International Institute of Islamic Thought itu ya, yang didirikan oleh Prof. Ismail Raji Al-Faruqi bersama istrinya Lamia Faruqi gitu ya, yang hari ini masih eksis. Kalau sahabat semuanya bisa mengakses di YouTube, kajian-kajian mereka masih jalan, kajian-kajian intelektualnya. Nah, mereka sudah banyak memikirkan bagaimana umat ini bangkit. Nanti salah satu kemunculannya adalah dari Triple IT ini adalah dengan Islamisasi sains. Nanti ada mazhab yang lain, Syekh Muhammad Taqib Al-Atas. Kita tidak akan bicarakan soal itu. Tapi komunitas Islam ini, komunitas intelektual ini sudah memikirkan bagaimana bangkit. Apalagi Ismail Raji Al-Faruqi itu seorang Muslim Amerika keturunan Palestina gitu. Jadi hatinya begitu dekat dengan Baitul Maqdis. Nah, begitu juga letak seorang penelitinya yang namanya Majid Ihsan Kailani gitu nih. Beliau pengen mengatakan sebagai seorang muadib, seorang pendidik juga, seorang murabi, bagaimana muslim bisa bangkit. Sederhana saja rumusnya. Bagaimana kita meletakkan secara dekat isu Baitul Maqdis gitu ininya. Tapi kemudian beliau menguraikan secara kompleks dan memikat dengan berkaca pada masa kejatuhan Al-Quds selepas dikuasai sejak era Umar bin Khattab sampai kemudian muncul sosok pahlawan yang namanya Yusuf, atau kita menyebutnya Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Nah, sahabat semuanya, buku ini tidak mengajarkan kita bicara tentang hero, itu poin pentingnya. Jadi menariknya, dia tidak seperti banyak buku tarikh atau sejarah kronik kepahlawanan yang berbasis figur. Ini menariknya. Dia bicara tentang bagaimana kaderisasi itu berjalan terus berkesinambungan. Jadi sanad-sanad keilmuan, hasab atau warisan atau legasi pengetahuan itu terus berkesinambungan itu. Nah, ini yang dijaga terus. Dan ini diawali bahasan ketika muslimin lagi chaos, suka berantem, perseteruan antar mazhab. Bisa mazhab fiqh, bisa mazhab dalam ilmu kalam. Bisa juga sesama antara yang klasik ya, Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah. Belum lagi kemunculan kelompok-kelompok kalam, kelompok-kelompok lagi yang namanya Batiniyah dan seterusnya ini. Nah, jadi bab 1 itu beliau membicarakan tentang kondisi atau potret layaknya muslimin itu kehilangan Baitul Maqdis, kira-kira begitu. Jadi pada bab 1 ini bicara tentang bagaimana muslimin itu tidak mengaplikasikan
innamal mu'minuna ikhwah gitu ini. Tidak lagi menjadi orang yang aplikatif setelah mereka menghafal wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Tapi ternyata dalam prakteknya luar biasa. Bagi yang membaca buku ini di bab saya itu ngeri. Apa yang kita dapati hari ini di negeri kita, sejujurnya dengan segala hormat, belum seberapa. Ada pengajian ustadz dipersekusi oleh sesama saudara muslim. Sama-sama aswaja, terlepas yang satu salafi, yang satu aswaja dan sebagainya. Ternyata belum seberapa. Apa antum pernah dapati kelompok A melarang pengajian B, itu sampai ada nyawa hilang? Belum ya? Masa itu terjadi? Masa itu terjadi, bahkan sampai perang batu gitunya. Jadi, saya khawatir semoga yang di Indonesia terjadi hari ini udahlah puncaknya. Ormas ini melarang kelompok A, Harokah ini mentahfir Harokah B dan seterusnya. Cukup, nggak perlu sampai ada korban nyawa. Nah, pada abad ke-11 berarti, ke-11 Masehi, itu hal yang biasa. 10-11 itu biasa. Berantem kelompok antar mazhab itu biasa sekali. Nah, inilah yang nanti dirasakan betul oleh sosok yang namanya Abu Hamid Al-Ghazali, atau kita menyebutnya Imam Ghazali gitu ya. Jadi nanti antum perhatikan bagaimana masjid di Baghdad itu misalkan jadi tempat berantem. Kan masjid itu izinkan saya ajak kalau yang sudah pernah ke Maskam UGM lah misalkan, karena lumayan luas, bisa dibayangkan. Di pojok ada mazhab Hanafi lagi lakukan kajian. Nah, karena Nizomiyah itu mazhab dominannya adalah Syafi'i dan resmi secara akad muwakifnya yang mewakafkannya, maka yang dominan mayoritas pengajarnya adalah dari Syafi'iyah gitu nih ya. Mereka yang dominan di mimbar utama. Tapi boleh, pojok di sana ada Hanabilah, pojok sana ada Malikiyah dan sebagainya. Tapi kadangkala terjadi kejadian-kejadian satu halakoh manas-manasi halakoh yang lain gitu ininya. Yang ujungnya adalah berantem. Bukan saja berantem para ustadznya, tapi sudah melibatkan para mutarobinya lah. Sudah melibatkan para mustami dari sang syekh gitu nih. Nanti di sini banyak dibicarakan. Pernah di sini disebutkan, saya mau menyebutkan rasanya tidak enak nih. Tapi ada sosok yang namanya Syekh Kusyairi ini memang kalau di bukunya saya kemarin mana ya? Bukunya Dr. Muhammad As-Salabi ini banyak menyoroti nama yang saya sebutkan tadi karena memang saya jumpai di buku ini sangat provokatif mengkritik ahlul hadis atau kalau hari ini disebut Hanabilah, para pengikut mazhab Imam Ahmad itu yang memang cenderung tekstual. Sementara di kubu satunya ada Asy'ariyah gitu ininya, yang mereka cenderung mentakwil untuk beberapa aspek gitu nih ya. Nah ini berantem sering sekali. Berantemnya lebih ngeri dibanding hari ini. Hari ini kan berantem debat di YouTube ya, berantem debat di Facebook gitu ya, di medsos. Pada masa itu sudah langsung ketemu fisik gitu ini ya. Nah semoga ini tidak terjadi. Nah jadi pada masa itu mazhab adalah tempat untuk unjuk eksistensi, tempat untuk meraih jabatan, sekaligus tempat untuk menyingkirkan mazhab yang lain. Bahkan satu mazhab itu saja, itu bisa terjadi kontestasi gitu nih. Nah, Dr. Majid Ihsan Kailani ini kalau boleh lah saya petakan, aras berpikir beliau itu cenderung agak neo-salafi gitu nih. Jadi akhirnya pemikiran-pemikiran beliau ini beliau banyak di sebelum era Salman ya, Saudinya itu banyak beredar di sana. Tapi saya tidak tahu di era Salman yang sekarang berkuasa di Saudi itu apakah karena concern dari Dr. Majid Ihsan yang kuat pada soal Baitul Maqdis kok nggak kedengaran lagi nama Dr. Majid Ihsan. Saya tidak tahu, wallahu alam. Cuma sebelum Salman, Dr. Majid ini sering disebut di Saudi gitu ininya. Saya tidak tahu ada kaitan atau tidak dengan naiknya Salman ini. Karena concern beliau adalah di isu Baitul Maqdis itu di banyak kitab-kitabnya gitu ya. Nah,
Jadi sahabat semua di sini kita bisa menyaksikan Baghdad adalah pusara konflik muslimin sama-sama Aswaja. Nggak usah melibatkan dari ini, dari non Aswaja deh. Itu sudah ada pertempuran lain lagi gitu nih ya. Sesama mazhab. Sudah. Nanti antum bisa baca di sini sekali banyak tokoh bagaimana antara Hanabilah dengan Syafi'iyah itu sudah berantemnya sudah kayak El Clasico lah. Atau berantem sesama Manchester apa namanya derby Manchester gitu nih atau derby London gitu nih ya kalau pencinta sepak bola kalau yang Ikhwan misalkan. Tapi saya bukan pecinta bola dalam arti nonton siaran langsungnya ya, cuma ngikuti beritanya aja untuk ngomong aja biar nyambung gitu nih. Nah, apa namanya? Sangat-sangat sengit bagaimana satu mazhab memusuhi mazhab ini dan jangan sampai dia bisa menguasai dan dekat dengan sultan gitu nih. Hatta di satu mazhab. Nah, saya tadi ceritakan di sini karena Dr. Majid ini kuat atau dekat dengan Hasanah Hanabilah. Beliau misalkan nyebutkan tentang curhatnya bolehlah disebut baper kalau bahasa anak sekarang dari Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ini cerita, beliau itu kan salah satu ulama Hanabilah yang masyhur sebelum Ibnu Taimiyah ya. Nah, beliau itu kan pendatang baru, newcomer, tapi kemudian bisa diterima dan banyak merebut perhatian para pengikut Hanabilah, mazhab Imam Ahmad bin Hambal ini. Nah, rupanya ini bikin ada ghil. Satu fase sebelum hasad ya. Ghil lalidzina amanu itu kalau kita sering berdoa itu. Nah, ghil bagi sebagian kalangan atau sebagian ulama di mazhab Hanabilah gitu ininya. Dan diciptakan intrik-intrik seperti itu. Ini baru satu mazhab ya. Belum nanti bicara mazhab A dengan mazhab B gitu. Nah, jadi pada masa itu perseteruan itu sudah sedemikian luar biasa gitu. Fiqh dengan fiqh. Kalam nanti lebih rumit lagi dan seterusnya gitu. Nah, inilah yang kemudian disaksikan oleh seorang yang namanya Al-Ghazali gitu nih. Al-Ghazali ini pada masa itu masa-masa dia lagi tajir-tajirnya lah kalau bahasa anak muda sekarang. Gaya hidupnya lagi, lifestyle-nya lagi berdasarkan kesaksian tokoh yang kemudian disitir dalam buku Hakada Dzoharo ini adalah Ghazali itu busananya, apanya itu orang-orang kaya kelihatan. Sebelum fase beliau menjadi seorang yang sangat zuhud gitu nih ya. Prestis dalam berbusana, dalam gaya hidup sangat diperhatikan Al-Ghazali. Tapi Al-Ghazali merasa ada yang nggak nyaman melihat kok ada banyak konflik sesama muslim dia saksikan. Beliau sendiri kan sebagai seorang Syafi'iyah dan Asy'ariyah ya jelas diuntungkan di Nizamiyah. Bahasa kita hari ini beliau rektornya lah, selain guru besarnya. Nah itu yang kemudian objektifnya beliau, ini ada sesuatu yang tidak tepat pada muslimin. Rasa-rasanya itu bukan hal yang muskil kalau kemudian Baitul Maqdis itu jatuh. Beliau saksikan umat ini berantem aja ini. Institusi kehilafahan di Baghdad di sisi yang lain sangat glamor dalam gaya hidup. Di buku ini juga disebutkan misalkan khitannya para pejabat atau lingkaran di khalifah itu wah luar biasa itu. Nikahnya sultan itu juga luar biasa. Bagaimana mahar atau bawaan lah kalau bahasa kita dibawa itu pakai keledai yang panjang banget. Isinya emas gitu ya. Barang-barang mewah. Nah, sementara kalau antum baca di sini nanti kita prihatin sekali pada masa itu masyarakat muslim itu dalam kondisi mengalami pacaklik yang luar biasa. Apa ya bahasa ekonominya itu? Harga-harga inflasi. Ya. Jadi di sini disebutkan bagaimana harga satu butir telur itu sekira 2 dinar. Dikurskan kalau hari ini 1 dinar aja misalkan 2 juta, itu 4 juta. Itu satu butir telur. Terigu, ada di sini dikisahkan bagaimana seseorang yang kemarin punya rumah itu ekivalen hanya senilai sekian gandum saja gitu nih. Jadi kondisi sangat luar biasa. Di sisi yang lain, itu ternyata gaya hidup dari khalifah, lingkarannya, keluarganya, para sultan yang dibawanya, para wazir dan sebagainya, itu menjijikan dalam arti sangat bermewah-mewahan. Nah inilah yang dipotret betul oleh seorang Al-Ghazali. Maka ketika pasukan Sulaim mulai merangsak, mulai mengepung,
di sekitar Baitul Maqdis, ini sebetulnya tinggal tunggu waktu saja gitu nih. Tinggal tunggu waktu saja, tinggal tunggu kapan hari haknya pasukan salib merangsek masuk gitu. Udah muslimin sudah sangat tidak ideal. Digambarkan di sini ketika Kodi dari Baitul Maqdis itu menyerahkan, udah mulai di sekitarnya ada terjadi pembantaian, tapi belum jatuh betul. Muslimin dibantai, lalu tuh sebagian tulang belulangnya beliau bawa, rambutnya dibawa, dibungkus dengan kain, dibawa jauh dari Baitul Maqdis, ya bisa antum bayangkan, untuk ke Baghdad, ke istana khalifah, untuk melaporkan agar khalifah punya apa ya, bukan hanya empati atau simpati, tapi langsung wujud real apa aksi atau respon terhadap penderitaan muslimin. Padahal sudah tahu kita ya, khalifah itu paling tidak dia harus perhatian menjaga 3 kunci. Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis itu nih. Lah ini kok begitu Kodi dari Baitul Maqdis melapor, menceritakan, membawa tulang belulang muslimin yang dibantai oleh pasukan salib, rambut muslimin, untuk menunjukkan agar khalifah itu langsung bergerak. Di buku ini nanti disebutkan bagaimana reaksi khalifah. Khalifah ternyata lebih sibuk memikirkan burungnya yang 3 hari tidak pulang-pulang gitu nih. Burung dalam arti fisik, burung kesayangannya, hewan kesayangannya. Kita tidak tahu mengapa. Kita tidak paham mengapa khalifah lebih peduli pada hewan kesayangannya dan butuh beberapa hari untuk memberikan instruksi kepada bawahannya. Jadi bawahannya diinstruksikan beberapa hari untuk mengatasi kasus atau apa ya, merangsek masuknya pasukan salib di Baitul Maqdis. Nah, ini udah telat sekali. Udah jatuh. Nah, inilah yang menggambarkan bahwa ternyata hujah bahwa ternyata dipegangnya institusi kekhilafahan tidak serta-merta masalah muslimin selesai gitu nih. Kita pernah ngalami itu. Ke institusi kehilafan masih ada, eksis bahkan ketika Baitul Maqdis jatuh. Tapi secara otomatis apakah ada kepedulian? Jadi substansi kepemimpinan itu bukan dibentuk menurut saya. Nah, di buku ini juga mengajarkan menginspirasi balida. Yang terpenting adalah kepeduliannya itu. Masalah formasi itu nanti sesuatu yang bisa ijtihadi itu. Dengan segala hormat, ketika ada beberapa kelompok Islam yang pengen sampai saklek, modelnya pun harus begitu misalkan. Nah, ini bisa menjadi satu, paling tidak inspirasi. Ada institusi kekhilafahan, bahkan di level bawahnya juga Islam semua. Baitul Maqdis diserbu dan sebagainya. Harusnya, khalifah bergerak, maka enggak. Sejelek-jeleknya Mu'tasim Billah, yang seorang Mu'tazilah gitu ya, ketika ada muslimah yang dilecehkan, yang kemudian terdengar, ini kisah ini begitu populer. Mu'tasim Billah bisa memerintahkan pasukan secara heroik untuk menghajar kaum kafir yang melecehkan muslimah itu gitu. Padahal ini kasus yang remeh. Ini Baitul Maqdis gitu nih. Khalifahnya Mustazir ini aswaja gitu nih. Nah, ini artinya apa? Ternyata ada yang lebih penting dibanding identitas dia Mu'tazilah atau Ahlus Sunnah gitu. Apa? Kepedulian menegakkan maqasid syariah gitu nih. Nah, inilah yang kemudian bagi seorang Al-Ghazali ini kok kayak gini. Jadi ada problem yang sangat menyedihkan. Perpecahan muslimin itu begitu kuat. Yang ini imbasnya, Masya Allah gitu ya, ke banyak hal. Pengaruh perselisihan itu, kata Dr. Majid Ihsan kali ini, beliau catat ada 4. Kepemikiran. Orang menimba ilmu itu, orang membersihkan pemikiran itu bukan dalam rangka umbudiah gitu, tapi dalam rangka kontestasi gitu nih. Termasuk nanti ini karena mereka para syekh, mereka akan menurunkan dalam proses tarbiyahnya, dalam takdibnya, dalam pendidikannya, pengajarannya. Murid-muridnya itu ditransfer konflik itu gitu. Murid-muridnya ditransfer kebencian pada mazhab lawannya gitu. Memang tidak selalu, tapi ada. Makanya nanti di sini kadang kisah-kisahnya saya pribadi paling tidak ketika membaca antara getir tapi kadang-kala senyum-senyum kecut kok ya sama, bahkan lebih parah dibanding hari ini.
Ada yang pengen ini dekat dengan sultan, ini iri gitu ininya, dan seterusnya. Nah, ternyata kurikulumnya jadi rusak juga, kata Dr. Majid Ihsan Kailani. Dampak yang lebih jauh. Para murid itu diajari yang tidak benar oleh para syekhnya gitu ininya. Karena syekhnya mencontohkan. Jadi, apa ya? Inilah yang kemudian oleh Al-Ghazali ada sesuatu yang salah. Nah, belum lagi dampak sosialnya. Ialah bagaimana masyarakat awam menyaksikan orang-orang berilmu itu berantem gitu. Ini kan dampaknya luar biasa. Dampak politik sudah jelas. Ini seperti memberikan satu lanskap, satu data besar, database kepada musuh-musuh Islam bahwa muslimin ini ternyata memang berpecah gitu ininya. Jadi dari perpecahan yang berakibat pada 4 aspek tadi, pemikiran, pendidikan, ya, sosial, dan politik, itu sudah jelas. Data yang big data, muslimin ini tinggal tunggu waktu, kita rebut Baitul Maqdisnya gitu. Maka kalau kita baca hari ini, konstelasi abad 21, pihak, dalam ini Israel dan konco-konconya, bagaimana agar menggenggam erat Baitul Maqdis itu, ya perselisihan itu harus dipelihara. Perselisihan di antara muslim itu dipelihara, dikapitalisasi gitu. Suruh berantem terus, muslimin berantem terus. Kenapa? Agar isu Baitul Maqdis itu makin jauh gitu. Nah, dari sini semoga antum bisa melihat atau spirit benang merahnya kejadian pada abad ke-11 itu dengan abad 21 ini. Bagaimana musuh-musuh Islam mengkapitalisasi kelemahan kita yang sesungguhnya lebih banyak ini masalah internal kita gitu loh. Ketimbang masalah eksternal. Eksternal itu tahu karena kita lemah gitu loh. Yang repot kita sudah tahu kita dilemahkan tapi kita membiarkan gitu ya. Lalu menuding-nuding gara-gara Israel, gara-gara Yahudi. Nah, berikutnya lagi nanti ada yang namanya kemunculan kelompok-kelompok yang menyimpang. Ada tasawuf yang hulu, yang ekstrim. Ada aliran batiniyah yang kita sebut mereka itu sangat ekstrim, sangat radikal, para pengganas, teroris, yakni hasasin gitu ya. Jadi muslimin pada masa itu luar biasa. Di sini pasukan salib sudah siap-siap mengintai. Tinggal tunggu waktu, udah pasang. Pasukan salib itu nggak kuat-kuat amat sebetulnya. Tapi mereka jadi kompak karena muslimin lemah gitu nih. Di dalam muslimin retaknya luar biasa, konflik terus. Di dalam ada para pengkhianat yang banyak menggerogoti, termasuk kelompok yang namanya hasasin ini. Jadi di sisi yang ketiga ada hasasin yang memberikan makar, belum lagi backup dari Fatimiyah nanti, yang memang tidak suka dengan keberadaan Baghdad atau Abbasiyah gitu, yang Sunni itu ininya. Nah, jadi ini faktor yang memang kompleks. Nah, menariknya Dr. Majid Ihsan Kailani itu memasukkan ancaman para filosof gitu, ancaman filsafat gitu. Nah, ini kalau di UIN bisa dibantah ya, bisa dibantah ininya. Jadi saya tadi sudah mengasihkan potret latar Dr. Majid Ihsan Kailani. Kalau di UIN soal kayak gini biasa. Bisa menjadi paham kenapa beliau memasukkan orang seperti Ibnu Sina itu justru problem ketimbang solusi gitu ininya. Dia jadi problem ketimbang jadi solusi gitu ininya. Kita paham dengan latar Dr. Majid Ihsan Kailani yang neo-salafi gitu ininya, memasukkan sosok seperti Ibnu Sina secara tidak tepat gitu ya. Maksud saya, Ibnu Sina punya legasi lewat konun fitibnya, asyifanya itu, tapi oleh Dr. Majid Ihsan Kailani seakan-akan dinafikan gegara gaya hidup beliau, dan di buku ini malah ini jadi ini satu kritik juga di buku ini. Ibnu Sina itu dianggap buruk kalau di buku ini. Tapi kalau antum nanti cross check ke para sarjana yang mengkaji khusus tentang Ibnu Sina, sebut saja Dr. Samsudin dari INSIS itu, beliau memberikan penjelasan ada beberapa kekeliruan dalam hal interpretasi Dr. Majid Ihsan Kailani terhadap riwayat hidup Ibnu Sina gitu. Soal itu kita tidak akan bahas gitu. Nah, di bab yang kedua, situasi yang tadi itulah nanti membentuk kerancuan pemikiran dalam kehidupan masyarakat. Jadi begini, Dr. Majid Ihsan pengen mengatakan konflik yang bermula dari para ahli ilmu itu nanti
akibatnya gesernya itu ke masyarakat awam juga gitu ini. Ngertinya sih yang berantem para syekhnya gitu. Tapi nanti yang berantem itu malah justru masyarakat bawah juga gitu nih. Lempar trompah, lempar batu, saling menjelek-jelekan, saling mengumpat Imam Syafi'i atau misalkan Abu Hasan Al-Asy'ari di apa ya, dibidah-bidahkan. Yang ini membalas kemudian bahwa al-hadis itu begini. Waktu itu belum sebutannya Salafi ya, tapi ahlul hadis, kelompok yang disebut Hanabila atau para pengikut Ahmad bin Hambal. Nah, inilah yang membuat seorang Abu Hamid Al-Ghazali jengah, risih gitu ya. Lantas kemudian beliau melakukan apa yang disebut, nah, di buku ini mengenalkan istilah yang unik, insihab. Insihab. Kalau kita sering mendengarnya uzlah ya. Kalau bolehlah dibedakan. Kalau uzlah itu cenderung konotasinya pasif. Insihab itu malah menurut saya bagus. Aktif. Jadi beliau menepi dulu. Menepi. Tidak terlibat dalam urusan-urusan politik kontemporer, politik aktual lah. Keduniaan. Beliau menyepi. Nah, kalau uzlah berhenti pada di sini. Tapi kalau insihab, dia sebetulnya lagi memikirkan akar masalahnya apa sebetulnya. Kalau uzlah itu masa bodoh, yang penting saya selamat dan saya akan selamatkan beberapa orang di sekitar gitu. Atau lingkungan lah paling tidak lebih luas. Tapi kalau insihab, saya juga pengen memecahkan masalah kenapa saya lari gitu ininya. Nah, disinilah yang kemudian Al-Ghazali menganalisis memang ini perlu ada yang namanya gerakan islah, reformasi ini, perlu reformasi. Perlu sebuah perbaikan karena orang-orang yang seharusnya adalah para pewaris Nabi justru malah mereka menjadi apa ya, juru kompor, para provokator dari konflik-konflik malah di masjid, di madrasah-madrasah atau hari ini kampus barangkali ya ini ya. Nah, inilah yang membuat prihatin beliau sehingga Al-Ghazali melakukan proses insihab. 10 sampai 11 tahun ada yang mencatat itunya. Sampai kemudian beliau menarik diri dari kehidupan keduniaan, termasuk beliau sangat kontras. Orang yang dulu menyaksikan Al-Ghazali itu parlente, sekarang menjadi sosok yang sangat berkebalikan 180 derajat. Beliau hanya istilahnya itu memanfaatkan sayur mayur di sekeliling yang beliau tanam aja dan seterusnya gitu. Sementara sebetulnya situasi politik juga makin menyedihkan. Pendiri dari Nizamiyah, madrasah Nizamiyah, Nizamul Mulk misalkan, itu kan dibunuh oleh kelompok Hasasin dan seterusnya. Ini satu hal yang sangat memprihatinkan. Al-Ghazali bukan tidak peduli. Pun juga banyak bahasan kenapa Al-Ghazali memilih terus mengkaji dalam insyiabnya itu. Apa masalah umat ini akarnya gitu. Kok enggak ikut memfatwakan ayo jihad, seruan jihad gitu. Pada saat waktu itu pasukan salib menguasai Baitul Maqdis, bahkan membantai muslimin. Al-Ghazali kok enggak melakukan seruan fatwa. Nah, bagi sebagian orang khususnya misalkan saya baca belum lama bahkan ini sejarawan Dr. Muhammad As-Solabi ini beliau menyoroti kenapa Al-Ghazali tidak seperti Ibnu Taimiyah ketika Tartar menyerbu kawasan muslimin. Tidak hanya menyeru, Ibnu Taimiyah itu angkat pedang. Nah, sebaliknya Al-Ghazali malah memilih pasif. Untuk memfatwakan saja beliau tidak gitu nih. Nah, ini penjelasannya akan polemik memang ini. Tapi di buku ini Dr. Majid Irsan Kailani berbeda dengan Dr. As-Solabi yang seorang sejarawan, justru memberikan kredit positif kepada Al-Ghazali. Al-Ghazali itu bukan apatis. Al-Ghazali itu menganggap andai pun bikin fatwa itu nggak efektif. Kenapa? Tadi itu muslimin sudah pecah gitu. Hati-hatinya sudah retak. Tidak ada lagi soliditas dalam hati muslimin gitu. Nah, jadi
Al-Ghazali itu kan seorang yang jenius. Beliau mengambil satu putusan itu bukan dengan realita empirik gitu. Beliau ngerti betul. Wong beliau jadi rektor di Nizamiyah itu. Jadi paham betul bagaimana berantemnya antar mazhab ini. Lah, kalau diserukan seruan jihad, apa dengan serta-merta mereka itu bisa bersatu. Orang bilang kan, kalau sudah ada common enemy itu kan bisa bersatu. Ternyata Al-Ghazali memandang tidak sesederhana itu. Maka yang terjadi, Al-Ghazali memikirkan masalahnya apa gitu. Ini akar masalahnya apa. Nah, itulah yang kemudian Al-Ghazali melakukan diagnosa penyakit-penyakit umat ini apa gitu nih. Dan kesimpulannya adalah rusaknya ilmu ulama gitu. Yang kemudian beliau ini harus potong generasi ini. Ini perlu satu mind, pemikiran yang berbeda, bukan pemikiran yang menghajatkan pada dunia. Bukan ulama yang yang hanya banyak masanya tapi kemudian malah hanya punya misi jabatan, misalnya misi keduniaan. Ini yang berbahaya. Nah, inilah yang nanti kemudian memunculkan inisiatif beliau aliran baru tanda petik, dalam arti madrasah-madrasah asal Ghazali ini adalah madrasah-madrasah yang satu kurikulumnya sangat khas. Berbeda dengan madrasah-madrasah dari ulama yang mainstream, bisa disebut gitu, yang mereka banyak sekali melakukan konflik-konflik. Nah, Al-Ghazali lantas kemudian banyak melakukan kolaborasi atau jejaring dengan kelompok-kelompok mazhab yang mereka tidak larut atau tidak ikut-ikutan dalam konflik itu. Nah, inilah nanti bisa menjadikan penjelasan. Di kemudian hari, ada sosok yang namanya, memang tidak murid langsung, jadi sanad keilmuannya tidak langsung ke Al-Ghazali. Sosok yang namanya Abdul Qadir Al-Kilani, atau kita sering menyebutnya Jailani. Samalah. Jadi Abdul Qadir Al-Kilani atau Jailani itu satu daerah dengan penulis buku ini gitu ininya. Nah, Abdul Qadir ini kalau di Indonesia kan sering dipasang ya. Jadi apa itu? Gambar di kaos-kaos itu ya. Di kalangan tasawuf gitu nih. Padahal itu seorang ahlul hadits atau mazhab Hambali gitu nih. Nah, jadi Al-Ghazali mengumpulkan para alim yang masih beres lah, masih betul pikirannya. Jadi sakofanya bukan lagi berurusan pada dunia gitu nih. Nah, inilah yang kemudian adanya jejaring. Jadi lintas mazhab. Inilah nanti menjelaskan kenapa kok bisa beliau, anak didiknya nanti bisa bergandengan tangan dengan yang namanya Syekh Abdul Qadir Jailani gitu ya. Padahal yang ini Syafi'iyah, Asy'ariyah, yang ini seorang Hanabilah gitu. Atau pengikut Imam Ahmad itu, Al-Hadits. Meskipun nanti Syekh Abdul Qadir yang seorang jenius juga, itu juga banyak melakukan terobosan-terobosan yang tidak saklek sama seperti para alim Hanabilah yang lainnya gitu. Tapi di sini sudah mulai ada jejaring ulama yang memang sudah punya satu kepahaman. Umat ini tidak bisa dibangun oleh satu kelompok saja. Apalagi kalau kelompoknya itu berantemnya karena masalah jabatan gitu nih ya. Nah, inilah yang nanti bisa kita lahirkan. Al-Ghazali melakukan satu perombakan kurikulum, satu gerakan islah, gerakan reformasi, termasuk juga dari sisi filosofi pendidikannya, bahwa dalam menuntut ilmu itu bukan dalam rangka mencapai jabatan qadi gitu ya, bukan mencapai jabatan tertinggi syekh kabir misalkan, tapi dalam rangka islahul ummah gitu nih ya, termasuk dalam membebaskan Baitul Maqdis gitu nih. Walaupun isu Baitul Maqdis itu waktu itu belum ada, jadi fokusnya adalah bereskan ilmu, bikin jaringan baru, kira-kira gitu, jaringan keilmuan baru yang bukan ulama-ulama lama yang ribut saja dan urusannya jabatan sampai tidak peduli lagi pada umat, kira-kira begitu. Inilah yang nanti kemudian di bab 3 disebutkan fase geliat gerakan pembaruan dan islah. Nanti di bab 4 kita akan dapati persebarannya. Nah, di situlah nanti Al-Ghazali memiliki banyak murid. Dari murid-murid itulah nanti Al-Ghazali membuat istilahnya madrasah-madrasah satelit. Dari madrasah itu terus punya sekali banyak anak didik yang akhirnya bikin madrasah-madrasah lain. Nah,
madrasah-madrasah ini sudah dengan metode berpikir yang berbeda, dengan arah yang berbeda. Mereka tidak lagi dengan cara mindset yang lama, bahwa kita harus mengalahkan mazhab A, mazhab B, dan seterusnya. Tidak. Spiritnya adalah kolaborasi. Meskipun latarnya sebetulnya berbeda. Nanti ada yang madrasahnya itu khas Qadiriyah. Masih fikihnya itu make Hanabilah. Ada lagi madrasah-madrasah yang mempertahankan Syafi'iyah, Asy'ariyah. Ada yang Syafi'iyah, Maturidiyah, dan seterusnya. Dan seterusnya lah. Nah, ada banyak nanti bisa dibaca masing-masing kekhasan. Di tiap titik-titik ini, sudah mulai muncul madrasah-madrasah islah, madrasah-madrasah pembaruan, genealoginya bertemunya pada Al-Ghazali gitu. Spiritnya adalah spirit islah, pembaruan, bukan yang lama. Mereka ini tidak pernah diajak bicara soal masalah bebaskan Baitul Maqdis dulu. Enggak. Jadi sampai generasi ke-1, ke-2, mereka bicaranya adalah bagaimana memunculkan generasi yang berbeda, generasi yang baru gitu nih. Bukan langsung menohok dengan isu politik bebaskan Palestina, bebaskan Baitul Maqdis, maaf. Nah, maka disinilah nanti banyak sekali keterlibatan ahli-ahli ilmu. Nah, di cetakan baru ini yang bukunya kita bedah ini, ada banyak bahasan tentang peran muslimah. Ada bahasan uraian yang luar biasa, sosok-sosok para syekh ini ya, yang legasinya, kontribusinya mungkin jarang dibicarakan. Padahal mereka misalkan istrinya sultan, istrinya pejabat, tapi luar biasa. Nanti bisa dibaca sendiri nama-nama itu. Nah, inilah yang nanti kemudian mereka sudah mulai sebetulnya. Jadi begini, Majid Ihsan Kailani ingin menjelaskan bahwa untuk melahirkan generasi yang baru, untuk memunculkan pengkaderan yang baru, bereskan aspek pendidikan dulu. Bereskan aspek pendidikan yang memunculkan generasi yang berbeda gitu nih. Nah, ini anak-anak, orang-orang muda, orang-orang yang beda. Ini tinggal pantik aja dengan satu korek api, spirit baru. Nanti puncaknya adalah generasinya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi gitu. Jadi mereka itu bukan muncul tiba-tiba. Mereka sudah disiapkan oleh generasi sebelumnya. Nah, sebelum kayak Yusuf Al-Ayyubi itu, nanti pada generasi madrasah-madrasah ini, mereka melahirkan orang-orang, murid-murid yang nanti mereka itu punya spesialisasi masing-masing. Nah, inilah yang nanti mereka ada yang mendalami militer. Sudah mulai makin mengarah kemana kebutuhannya. Gitu nih. Jadi, subhanallah, kita akhirnya bisa dari buku ini diajarkan bahwa untuk suatu jihad yang sifatnya geopolitik yang melawan kita kuat, apalagi banyak perpecahan di internal, banyak musuh-musuh kaum munafik, bahkan kelompok-kelompok yang ekstrim di dalam tubuh umat yang sebetulnya lawan kita, maka di buku ini kita dikenalkan cara leluhur kita dulu, bagaimana mengatasi masalahnya. Jangan langsung fokus pada isu yang seakan-akan itu masalah utamanya. Bebaskan Baitul Maqdis, itu bukan. Itu bukan ahdafnya, itu bukan goalsnya. Goal yang utama adalah bereskan dulu pikiran kita gitu, pikiran ulamanya gitu nih. Nah, setelah beres, berikutnya murid-murid ulamanya ini beres juga harus. Nah, barulah setelah beres inilah nanti ketika makin terkonsolidasi, makin solid, di buku ini disebutkan nanti mulai para madrasah ini membuat spesialisasi. Nah, menariknya madrasah-madrasah ini nanti kan kayak mengepung gitu ya. Posisinya itu kayak mengepung. Nanti ada yang diletakkan di sini, dan sebagainya. Jadi dia kayak semacam kayak simpul-simpul. Gampangnya gini. Kalau pengen menaklukkan, mohon ada yang ini di silent yang masih belum ini, voice-nya, suaranya cukup mengganggu. Ada upaya dulu bagaimana misalkan untuk mengepung Jakarta misalkan sebagai pusatnya VOC dari Mataram. Nah, sayangnya tidak disiapkan bagaimana titik-titik sekitaran itu, misalkan Banten, Depok, Tangerang lah dan sebagainya kota hari ini. Nah, kita belum secanggih ternyata cara berpikir para alim pada abad ke-11 ini. Waktu itu covernya adalah madrasah.
dibentuk madrasah di kota ini oleh Syekh Bayani, ada Syekh Ruslan Al-Jabari, ada Haid bin Qais, ada Jausaki, Musa Al-Zauli, Jakir Al-Kurdi. Jadi ada tempat yang apa ya, diletakkan, nggak numpuk di satu kota gitu nih ya. Nah ini nih sebetulnya lagi bicara geopolitik, lagi bicara untuk apa ya, menyiapkan sumber daya untuk mengepung kota utama gitu nih. Tapi tidak menggunakan isu itu dulu gitu. Terus dibina, madrasahnya dikuatkan, ilmunya diperbaiki dulu. Nah, madrasah-madrasah ini makin mapan, bahkan berkembang cabangnya. Nah, ketika solid ini tinggal dipantik saja, sudah mulai kok. Karena apa ya, celupannya sama. Kita itu lagi ada masalah Baitul Maqdis. Itu udah inilah, udah otomatis. Jadi logikanya tidak dibalik gitunya. Jadi begitu mereka sudah terbina, kurikulumnya sama gitu ya. Meskipun latar mazhabnya beda, mereka punya kesadaran common issue gitu ya. Jadi bukan bangun common enemy, common issue akan dengan sendirinya umat akan solid seperti banyak anggapan hari ini. Bukti sahihnya katanya fenomena 212 gitu nih. Nah, kalau belajar dari buku ini dibalik malah ininya. Malah itu bukan yang tepat. Yang tepat adalah bereskan dulu ulamanya, murid-murid ulamanya bereskan dulu, terus nanti kalau sudah beres, kelompok kolaborasi yang berjejaring dari mazhab atau ormas kalau bahasanya, harokahnya beda-beda itu nanti akan dengan sendirinya akan terpantik muncul kesadaran. Masalah utama kita ternyata bukan dengan lawan sana, dengan harokah sana, tapi dengan katakanlah hari ini yang menguasai Palestina misalnya. Nah hari ini kan enggak, baru pada wacana saja gitu nih. Nanti pada saat itulah di fase ketiga nanti mulai muncul generasi yang sudah mulai bersifat teknis dan taktis. Nanti di bab 5 sudah mulai ada mempersiapkan masyarakat Islami gitu kan, membangun negara, membangun militer. Nah, ini nanti generasinya Zangki, Nuruddin Zangki dan yang generasi-generasi di sekitarnya dari Imaduddin, Nuruddin nanti muncul Salahuddin. Jadi tidak langsung tiba-tiba dari Al-Ghazali Salahuddin, tidak. Nah, jadi di buku ini disebutkan Kesultanan Zangki ini adalah contoh prototipe masyarakat Islami yang apa ya, yang puncaknya dia untuk menyiapkan hero-nya gitu ini. Betapa lagi itu masih terbilang orang dekatnya, ponakannya gitu ini. Nah, tapi menciptakan masyarakat Islami bernama Kesultanan Zangki ini tidak tiba-tiba gitu. Nah, itu tadi role modelnya. Ulamanya dibersihkan, terus sampai sekian generasi. Kalau patokan dari buku ini ya kira-kira 2-3 generasi ya, kurang lebih sekitar 20 tahunan. Dan itu persis direbut kembalinya Al-Quds gitu. Pada 1183 ini. Nah, nanti setelah ada satu komunitas yang backingnya kuat, maka ini akan muncul hero itu akan lebih gampang gitu nih. Nah, inilah yang nanti kita bisa melihat Salahuddin itu sebetulnya bukan muncul tiba-tiba dari orang yang tidak dikenal, kemudian masuk menyamar di dinasti Fatimiyah, kalau kata sebagian penceramah misalkan seperti itu. Tapi dia itu memang sudah lama disiapkan. Gitu. Siapapun nanti orangnya, bahwa kemudian yang tampil adalah si Yusuf itu namanya, yang kelak kita nyebutnya Salahuddin, ya itu sudah garis takdir dia gitu nih. Tapi sebenarnya sudah disiapkan di zaman Kesultanan Zangki itu, militernya seperti apa, peralatan perangnya, industrinya dan sebagainya. Nah, ini yang juga menariknya buku ini adalah antum perlu baca itu karena buku ini menceritakan ikhtiar-ikhtiar kemanusiaannya gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk apa ya? Sebagaimana kita membaca hadis bahwa orang yang disiapkan sebaik-baik panglima itu adalah Al-Fatih. Lantas sudahlah pasti Al-Fatih. Enggak. Untuk menjadi Al-Fatih dan merebut Konstantinopel itu ikhtiarnya sudah harus luar biasa. Bagaimana kesungguhannya, ikhtiar untuk berkolaborasi dengan orang-orang Bulgaria, memainkan ilmu-ilmu instrumen fisika, militer, matematika, ilmu sudut, trigonometri itu betul-betul luar biasa. Enggak karena ada hadis, wah ini panglimanya terbaik. Nah, jadi buku ini pun demikian. Ada satu subbahasan bagaimana membangun kekuatan militer gitu ya. Jadi
latihan militer, pembekalan jihad, pembinaan tarbiyah irodah gitu, tarbiyah jihadiyah. Itu memang disiapkan betul sehingga nanti generasi Salahuddin itu bukan generasi yang memang wah, dia menginterupsi zaman, dia mendisrupsi, tidak. Dia memang sudah disiapkan betul. Nah, termasuk juga oleh peran para umahat gitu ini. Nah, bab yang keenam ini sebetulnya bab cara kita membaca buku ini untuk menelaah masa depan lah kira-kira kalau agak keren begitu. Melakukan kajian futurolog gitu ya. Nah, saya izinkan seperti kalau yang baca status saya di FB, saya kira akan tahu arah saya mau kemana. Ada hadis dari Musa bin Ali ini di halaman 438. Saya suka banget hadis ini. Banyak yang bicara tentang kajian-kajian akhir zaman. Termasuk belum lama ini ada tamu saya dari alumni kami UIN suka juga bicara tentang Ya'juj Ma'juj gitu. Tapi saya tidak mendalami akhir zaman soal kayak gitu dan tidak begitu tertarik. Buat saya sederhana aja, masih panjang PR umat hari ini gitu ininya. Insya Allah masih lama kiamat itu ininya. Karena tanda-tandanya pembacaan saya tidak sesimpel beberapa kajian Ustadz akhir zaman gitu ya. Justru ada hadis yang jarang disinggung oleh setahu saya mohon dikoreksi oleh para asatid akhir zaman. Nah, di buku ini malah disebutkan lagi sehingga saya suka sekali halaman 438 ini. Hadis dari Musa bin Ali tentang pertemuan Mustawrid al-Quraisy dengan Amru al-Ash gitu ya. Tentang bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Orang-orang Romawi itu adalah orang yang bangsa yang paling besar. Nah, terus kemudian ceritakan ciri-ciri kenapa orang Romawi itu besar. Nah, ada 4 atau sifat 5 nanti ada tambahan lagi itu. Ini bisa menjadi retrospeksi kita, renungan kita. Kenapa orang-orang anak keturunan Rom, bangsa Rom Romawi, meskipun pernah jatuh kalah, bahkan ada yang kita sebut dengan the dark age, zaman kegelapan, tapi mereka bisa bangkit lagi, bisa jaya lagi, dan renaissance-nya, kita nggak akan bicara mereka mencuri ilmu muslimin, kita close dulu bahasan soal itunya. Tapi cara mereka terus bangkit, bahkan hari ini mereka mendominasi, bahkan nanti sampai hari kiamat tuh kita juga akan nanti bekerja sama dengan mereka. Nanti juga akan konflik dulu, kemudian kolaborasi lagi dan seterusnya. Nah, bagi saya ini masih panjang durasinya. Sebelum nanti munculnya yang namanya Nabi Isa dan Imam Mahdi gitu ya. Tapi bahasan kita nggak akan ke sana. Ada hal yang menarik sebetulnya dalam konteks hari ini, karena isu ini bisa berkaitan dengan hari ini. Anak kita, cucu kita, bahkan cicit kita dan seterusnya gitu. Jadi saya pikir saya perlu menyampaikan pada sesi ini karena saya tidak paham apakah sudah pernah disampaikan juga oleh para asatid akhir zaman itu. Maksud saya topik-topik akhir zaman tentang 4 atau 5 sifat bangsa Romawi yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Ini hadis sahih ya. Hadis ini sahih oleh Muslim. Di volume 18 kalau kita bisa cek. Jadi Amru al-Ash itu sampai sempat nggak percaya kalau bangsa Rum itu akan terus ajak besar sampai hari kiamat. Jadi orang-orang Barat itu dia tetap akan besar sampai hari kiamat. Tapi bukan berarti dalam besar itu nggak bisa kita kalahkan. Nah, ini kita harus membaca hadis ini harus dengan ilmu gitu. Nah, pun demikian kita harus bisa belajar. Kenapa bisa mereka tetap sustainable gitu ya? Jatuh tapi bangkit lagi, bangun lagi, dominan lagi, jatuh lagi. Nanti akan jatuh lagi. Tapi nanti menarik gitu. Kata Rasulullah, mereka memiliki 4 sifat. Tentu saja ini ucapan Al-Mustad Al-Quraisy. Pertama, mereka sangat sabar dalam mengatasi kesusahan. Mereka sangat sabar dalam mengatasi kesusahan. Kita tahu perang dunia itu membombardirkan sebagian negeri-negeri Eropa kan. Tapi luar biasa mereka bangkitnya itu. Jerman contohnya itu. Cepat bangkit dari keterpurukan. Yang kedua, segera mempersiapkan diri untuk menyerang lagi setelah menelan kekalahan. Ini yang ketiga. Yang keempat, sangat baik perlakuannya terhadap orang miskin, yatim dan lemah gitu nih. Kita jangan menggampangkan ketika ada orang Barat atau orang di luar Islam, non-Islam bantu
oh itu mau dikristenkan, mau diapakan, mau dimurtadkan. Enggak. Kadang-kadang itu memang bentuk implementasi keimanan mereka, keyakinan mereka. Dan kita harus iri. Kita harusnya iri kenapa mereka bisa mengimplementasikan nilai-nilai keislaman sebetulnya dibanding kita gitu. Nanti banyak sekali kan isu-isu kemanusiaan justru malah lebih banyak diusung di barat. Antum bayangkan kan, pengungsi Suriah itu siapa yang nampung? Eropa itu kan. Eropa. Betul ada Yunani yang kadang-kala brengsek yang mengusir, tapi kan banyak juga negeri Eropa yang mau menampung ini. Jadi ada yang brengsek, tapi juga ada di antara mereka itu kemanusiaannya itu memang dekat dengan kita gitu. Dan sifat yang kelima adalah yang cukup positif, kata hadis ini adalah sanggup membela diri dari kezaliman para penguasa. Itulah sebabnya kenapa muncul pemerintahan despot, pemerintahan tiran, otoriter di barat. Nanti juga muncul antitesisnya, virusnya itu dari barat. Maaf, antivirusnya. Yang kita sebut yang namanya demokrasi gitu ya. Ada otoritarian gereja, nanti muncul yang namanya libertarian, equality dan seterusnya. Terlepas dengan virus yang menyertai dan memboncinginya. Jadi barat itu selalu ada kontestasi internal mereka, ada virus tapi antivirusnya. Nah inilah yang nanti bisa kita pelajari gitu nih. Nah, saya pribadi terkesan saya dengan hadis ini. Inilah sebetulnya harusnya muslimin ketika hari ini terpuruk di abad 21, masih terpuruk maksud saya, itu belajar dari lawan yang mendominasi, menghegemoni kita hari ini dari hadis ini gitu ya. Karena mereka dulu mengamalkan ini betul. Paling tidak dalam bacaan saya. Nah, di bab 6 inilah kira-kira Dr. Majid Ihsan Kelani memproyeksikan muslimin itu seperti apa ke depan harusnya ketika pengen bangkit lagi itu dengan uraian-uraian yang beliau sampaikan. Nah, ada beberapa yang antum bisa baca sendiri, di antaranya yang saya sebutkan tadi itu ya. Ada 11 pola. Tapi yang saya sebutkan tadi adalah tentang bagaimana kita membaca tentang lawan kita. Itu bagi saya cukup satu saja, sisanya nanti bisa dibaca lagi 10 pola yang lainnya. Rasanya itu saya kira sudah sekira 60 menit. Tidak aksan kalau tidak ada yang namanya diskusi atau respon dari audiens semuanya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Hanif Fadlur Rahman. Baik. Terima kasih Ustadz Yusuf yang telah memaparkan pada buku model kebangkitan umat Islam yang sampai membuka wawasan kita. Baik, sesi selanjutnya ialah tanya jawab. Kita mulai dari termin pertama untuk 2 penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Kami persilahkan kepada peserta yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Saya tanya, Mas. Silahkan Mas Dika bisa mengajukan pertanyaannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Ustadz Yusuf Maulana, alhamdulillah. Terima kasih banyak panitia atas kesempatannya. Jadi kan kalau saya menurut pembacaan saya terhadap buku tersebut, saya menyimpulkan bahwa yang diceritakan di buku itu zaman yang diceritakan di buku itu mirip sekali seperti zaman yang kita alami hari ini. Secara politik kita kehilangan Baitul Maqdis dan secara militer kita tidak unggul dan secara sosial kita terpecah belah. Banyak ulama
memprovokasi umatnya untuk saling menyerbu umat lain yang sama-sama umat Islam sebetulnya. Nah, yang saya ingin tanyakan Ustadz, apa namanya, eh, di zaman ini ya kita sebagai orang awam tuh harus bagaimana, Ustadz? Karena kalau di apa namanya di awal-awal buku itu kan juga disebutkan hadis ya yang apa namanya yang mempengaruhi Imam Al-Ghazali kenapa beliau berinsihab atau eh, menarik diri dari keramaian. Hadisnya itu bunyinya artinya saja, jika kamu melihat egoisme ditaati, terus apa, dan hawa nafsu dituruti, kemudian apa, dunia di apa namanya dunia dibela-bela gitu, kemudian kamu melihat juga setiap orang yang memiliki pendapat terus mendewakan pendapatnya sendiri. Nah, jika kamu melihat fenomena itu, kata Nabi di hadis itu, hendaknya kamu apa namanya menyingkir dari urusan orang banyak dan cukuplah perbaiki dirimu sendiri. Begitu hadisnya yang di apa namanya itu terjemahannya. Nah, jadi bagaimana sebenarnya panduan bagi kita nih orang awam, kita ini kan apa namanya melihat fenomena kan begitu ya, kita bingung kan, ulama A seperti ini, ulama B seperti ini, kita bingung sebenarnya. Yang satu nyuruh ini, yang satu nyuruh itu, tapi ujung-ujungnya hasil akhirnya ya kita perang perang lawan saudara sendiri. Nah, itu bagaimana panduan bagi kami orang-orang anak-anak muda yang energinya banyak sekali tapi kebingungan di tengah-tengah zaman yang nggak karuan ini. Begitu Ustadz mungkin pertanyaannya. Terima kasih, mohon maaf. Baik, terima kasih Mas Dika atas pertanyaannya. Ada satu kesempatan lagi untuk termin pertama dari peserta yang mau bertanya bisa angkat tangan. Masih sayang. Baik, kita jawab dulu pertanyaan dari Mas Dika. Monggo Ustadz bisa langsung dijawab. Terima kasih Mas Dika. Lama nggak ketemu ya secara offline. Kalau saya dengan mengikuti buku Hakadah Dhuhra Jalus Salahuddin wa Hadza Adatul Quds ini, maka yang saya lakukan adalah mudah, Mas Dika atau antum semua di sini. Apalagi posisi kita sebagai awam gitu. Tinggal dibalik saja apa-apa yang menjadi apa ya, kritikan dari Al-Ghazali atau yang digelisahi oleh Al-Ghazali. Contoh misalkan dari sisi pemikiran, misalkan takdisul al-fikr itu ya, pensakralan pemikiran, mazhab kamilah yang paling benar, mazhab yang lain salah dan sebagainya. Ini jangan saya ikuti. Prakteknya, praksisnya misalkan, kalau ada misalkan ustadz-ustadz kita yang mengatakan harus di kami saja, atau surga itu hanya pada kami saja, yang lain adalah kesalahan dan kekeliruan. Tidak ada jalan kebenaran kecuali syubhat dan sebagainya. Nah, yang kayak gini ini hemat saya ditinggalkan saja. Artinya antum perlu banyak bergaul agar wawasan kita makin luas gitu ininya. Nah, jadi di sini dampak pemikiran takdisul fikr itu ya, pensakralan pemikiran kita antitesiskan dengan banyaknya menimba ilmu, thalabul ilmu pada lintas kelompok ini. Agar tidak ada pensakralan. Pendidikan. Misi-misi untuk melakukan katakanlah motif-motif berkuasa, motif pengen naik jadi menteri gitu ya, motif pengen dapat dari komisaris, itu jangan lagi menjadi nawa itu kita. Ya, bukankah kita tahu sebenarnya
bahwa apa namanya ada kemuliaan dari apa istilahnya ilmu, al ilmu an-nur gitu ya. Ilmu itu cahaya, tapi ternyata kalau motif-motif kita seperti itu, ilmu itu nggak bercahaya gitu ini. Dan itu sangat-sangat apa namanya bisa kita rasakan ketika kita melakukan nawa itu yang salah. Gitu. Maka ketika motif kita istilahnya untuk pendidikan itu untuk supaya saya belajar misalnya ini komparasi mazhab supaya mazhab saya menang. Nah ini motif ini jangan terjadi. Dua saja. Jadi banyak ngaji di lintas kelompok. Jangan merasa diri benar. Motif untuk belajar itu jangan ke sana. Dari sisi misalkan apa ya, ketika di dampak sosial banyak sekali masyarakat terpecah, kita jangan kemudian memprovok. Artinya tangan kita untuk malah memanasi. Sebaiknya memberikan satu tabayun atau memberikan satu klarifikasi ketika ada zon-zon yang tidak jelas. Ada berita-berita yang rentan untuk bisa memecah gitu ini. Ya, secara dampak sosial. Dampak politik juga sama. Kita tidak perlu masuk konstelasi yang kemudian malah akan memperparah. Jadi kita sebagai awam dari saya contohkan tadi secara praktis saja ya. Ketika 4 hal, pemikiran, pendidikan, sosial, politik gitu. Bisa kita lakukan dalam sosok seorang misalnya Mas Dika, dalam sosok seorang Mas Hanif dan seterusnya. Kita bisa melakukan hal itu agar tidak mewujud apa yang dicemasi oleh seorang Al-Ghazali gitu nih. Nah, di sini maka kita berharap kalau itu sudah bisa dilakukan pada tahap berikutnya kita mencoba mencari para asatid yang memang dia masih relatif bersih lah pemikirannya, tidak tercemari, terpolusi oleh soal-soal yang digelisahi persis seperti yang ditanyakan Mas Dika misalkan. Tak jadi soal kalau misalkan ulama-ulama itu cuma tingkatnya kampung, cuma tingkatnya kecamatan, bukan ustadz terkenal, bukan ustadz YouTube, bukan ustadz selebritas TV misalkan. Apa arti semua itu? Al-Ghazali pun sengaja menihilkan dari seorang yang kalau hari ini mungkin YouTuber, menjadi seorang yang tidak dikenal, hanya di desa saja, bahkan nggak mau tampil. Nah, kita mencoba, kalau mungkin level kita tidak hanya awam tapi seorang aktivis, mencoba merekatkan, membuat jejaring ustadz-ustadz yang katakanlah masih punya motif yang islah, gitu ya. Pengen mereformasi keadaan tapi tidak punya kuasa atau tidak punya pengalaman aktivisme. Nah, kita yang muda-muda bisa mencoba merekatkan itu semua. Gitu. Nah, saya lihat misalkan di Indonesia alhamdulillah ada model kayak Niumi misalkan, meskipun ini belum ideal. Dalam artian mengikuti skenario apa yang ada di buku ini. Tapi ya memang sebuah perjalanan itu apa dalam konstelasi politik hari ini di Indonesia, saya bisa mengerti kalau agak pergerakannya pelan-pelan gitu. Tapi intinya, ulama-ulama atau intelektual muslim yang muda-muda ini mencoba mendekatkan, merekatkan, mencari ulama yang pemikirannya masih bersih. Warasatul anbiya'nya itu memang betul-betul tampak, celupanya kelihatan gitu. Bukan celupannya apa ya, amplop gitu ya, amplop gitu ya. Jadi ulama bukan ulama amplop, ulama masuk kalau bahasa siapa namanya Al-Ghazali gitu. Sehingga beliau memang sudah nanti beliau bagi-bagilah peran kita. Kalau Mas Dika tadi membagi dalam level sebagai menyebutkan peran awam. Kalau peran antum misalkan aktivis ya saya sebutkan barusan. Kalau antum levelnya seorang ulama walaupun levelnya lokal, nanti lain lagi gitu. Kalau levelnya misalkan selevel dia ulamanya punya posisi dan masa banyak dan punya posisi daya tekan politik, itulah yang kemudian Al-Ghazali menyusun an-nasihahul muluk gitu ya. Jadi nasihat-nasihat kepada sultan, para raja gitu nih. Jadi di situ beliau memberikan satu sarahan, satu penjelasan apa saja yang harus dilakukan, etika apa saja yang harus diperbuat oleh para sultan, para penguasa gitu. Ya, nah ini wilayahnya bukan ulama yang masih baru muncul atau ustadz atau mubalik yang memang bukan ulama gitu. Ini levelnya memang dia cukup bisa, bolehlah mau yang pakai 4 mata atau pakai dengan cara demo atau pakai cara berdiskusi, berseminar di hadapan penguasa. Intinya menasihati ulama lah, itu masalah metode saja. Nah, tapi level ulamanya bukan sembarangan gitu. Al-Ghazali bikin itu dalam rangka menasihati khalifah, menasihati para wazir, menasihati para sultan dan sebagainya.
Maka beliau bikin buku itu. Di bawah beliau banyak melakukan gerakan agar para ulama-ulama yang bisa dikategorikan ulama yang tanda petik arahnya dia itu arah islah, arah pembaruan. Nah, ini jangan sampai masuk ke jejaring ulama-ulama yang bicaranya kekuasaan aja, atau beliau sebut ulama su gitu ini. Nah, begitu. Nah, jadi peran kita apa tadi sudah saya sebutkan, termasuk dalam konkret mahasiswa hari ini, kiranya seperti itu. Demikian, Mas Hanif. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Baik, kita lanjut ke termin selanjutnya. Dikarenakan tidak ada pertanyaan di kolom chat, jadi kita lanjutkan untuk peserta. Bagi yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Baik, Mas Atmaja bisa disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Izin bertanya terkait. Jadi kalau membaca tadi pembahasan terkait dengan buku model kebangkitan umat Islam ini, jadi memang ada gagasan utuh yang memang saya temukan gitu. Tetapi kalau kita kontekskan dengan keadaan Indonesia saat ini, saya rasa memang jamaah ataupun ormas-ormas dan lain-lain gerakan-gerakan Islam, saya melihatnya mereka memang ingin mengambil peran di dalam semua lini gitu. Ingin mengambil peran di bidang sosial, ingin mengambil peran di bidang pendidikan, bahkan sama-sama juga ingin mengambil peran di bidang politik gitu. Tapi yang menjadi mirisnya adalah mereka tidak punya kesatuan yang utuh gitu dari dalam membangun ataupun untuk mencapai cita-cita bersama. Dan di satu sisi juga saya melihat memang adanya krisis narasi di dalam umat Islam sendiri gitu. Peta jalan untuk menuju cita-cita itu yang saya lihat belum ada gitu. Sehingga ketika ada yang sudah menjadi parpol kemudian mentok sampai di sana saja gitu. Ada yang sampai sekedar ormas dan mentok di sana saja gitu. Dan kemudian itu yang membuat tergiring di dalam terombang-ambing lah istilahnya. Nah, kemudian kalau saya melihat generasi yang non sektarian ya, yang memang dia ngajinya banyak kemana-mana, bergurunya banyak kemana-mana, ikut jamaah banyak kemana-mana. Kemudian apakah sambutan dari generasi non sektarian ini kelak, apakah mereka ini justru yang lebih bisa untuk menyatukan semua kalangan ataupun memang dari satu kelompok saja? Itu pertanyaan saya, Ustaz. Dari terkait dan banyaknya yang saya temukan memang generasi baru Muslim sekarang yang memang non sektarian, tidak alergi dan jamaah manapun asal dia Muslim gitu. Dan terlebih kalau dia punya cita-cita global, cita-cita Muslim yang global, kemudian apakah itu yang kemudian bisa menyatukan semua lini gitu. Dan kalau pertanyaan kedua terkait tadi ya, Ustaz, apakah mungkin lebih baik satu jamaah hanya fokus dalam satu bidang dan memberikan bidang yang lain kepada yang lebih bisa? Tadi terkait dengan pendapat Al-Ghazali yang ada level-level makom-makom tersendiri kan, ada makom aktivis, makom ulama dan lain-lain. Nah itu, Ustaz, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Atmaja atas pertanyaannya. Baik, Ustadz bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih Mas Atma, pertanyaan yang menarik. Saya kira ini saya optimis di era anak muda dekat dengan digital, gawai, gadget itu ininya. Fenomena saya sebut ini dengan definisi saya, tidak seperti definisi bagi orang. Saya sebut post haroka, post community, post ormas dan sebagainya. Itu bukan berarti dia membenci identitas lamanya, tapi satu kesadaran diri, dia membuka untuk bisa menerima yang lain, the other. Nah ininya. Bisa dia tetap dengan identitas selamanya, tapi di situ dia melakukan percampuran, persenyawaan. Dia dari haroka A, tapi di sisi yang lain dia ngambil fikih dari ormas B,
pandangan tentang politik dari Haruka C dan seterusnya lah. Dia memix banget ini. Sehingga identitas dia seakan-akan tidak jelas gitu. Dulu yang kayak gini nggak jelas ini. Dianggap kader tidak jelas. Dianggap kader apa ya kayak gini nih, bermasalah dan sebagainya. Nah, saya melihat di era digital ini akan ada yang namanya satu ustadz dari kelompok A dirujuk oleh kelompok yang beragam gitu ini ya. Dan bagi saya ini sesuatu yang positif. Nah, hal yang semacam ini saya melihatnya akan menjadi satu kekuatan. Di sisi lain bisa juga kalau ada tangan-tangan yang mengkapitalisasi secara salah, ini juga berbahaya. Saya lebih mendukung atau menyambut positif dengan keberadaan sikap yang lebih adil, objektif, tasamuh gitu ya. Atau bahasa yang agak sedikit kadang peka bagi sebagian aktivis Haruka, lebih inklusif terhadap sesama muslim, sesama mukmin. Itu perlu digalakan gitu. Close mind yang bersifat model, mohon maaf, pada posisi kadang Haruka itu terwarnai di asalnya di Timur Tengah sana yang dalam posisi menghadapi penguasa yang despot, yang otoriter, kadang masih ke bawah dalam katakanlah beberapa cara berpikir. Nah inilah yang harus dia mengalami strategi adaptasi. Yang kayak gini kan bukan sesuatu yang sifatnya prinsip ya, bukan yang bersifat harus ditaati. Ini kan metode saja. Nah, artinya dia juga bukan ahdaf, dia hanya satu wasail saja gitu. Artinya ketika dulu misalkan menolak demokrasi, hari ini kemudian misalkan menyatakan siap menerimanya, itu kan berarti perlu ada satu adaptasi yang bukan hanya soal alat, tapi juga betul-betul cara berpikir gitu ininya. Nah, maka di sini ada satu hal yang perlu dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam, yakni dia harus berani memutus dari akarnya yang katakan di Timur Tengah gitu ininya. Jadi cara berpikir yang Indonesia ini penting gitu ininya. Saya tidak mengatakan perlu menjadi Nusantara tapi kita benci Arab, salah. Itu cara berpikir yang sangat diametral, sangat oposisi biner. Itu nggak betul. Tapi maksud saya ada sesuatu yang kita jadi Islam ya Islam gitu ininya. Malah Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu tidak perlu dilabeli macam-macam ininya. Tapi maksud saya kita jangan terjebak dengan yang namanya identitas entah Arab, Nusantara dan sebagainya gitu. Jadi yang penting prinsip maqasid syariahnya itu terjaga. Ya, nah hal yang kayak ginilah yang menurut saya bisa menyatukan Haroka A, Haroka B dan sebagainya, ormas A, ormas B. Kalau bicara sifatnya nilai, value. Tapi kalau sudah bicaranya itu identitas, ini pakai kunut, ini enggak, dan seterusnya. Ini mau menerima pemilu, ini enggak. Ya sudah. Ini mau menerima sistem ekonomi riba, ini masih masih setengah-setengah, ini ekstrem menolak misalkan. Nah, yang semacam ini sebetulnya bisa diselesaikan pada level para ulamanya gitu. Jangan biarkan yang konflik itu yang bawahnya. Nah, jadi nanti masuk di pertanyaan berikutnya, apakah perlu ada spesialisasi? Sebetulnya yang dilakukan pada era Al-Ghazali itu saya melihatnya tidak murni juga by design gitu nih ya. Tapi kondisi masa itu memang tahapannya seperti itu, Mas Atma itu. Jadi semua difokuskan dulu kepada pembersihan jiwa pikiran, orientasi dulu, reorientasi, brainwashing dulu. Yang dulu urusannya motivasinya ke dunia, dalam pendidikan, dalam mencari ilmu, dalam berkuasa misalkan. Dibersihkan dulu, mau apa misalkan. Nah setelah selesai berikutnya sudah level pada aspek taktikal gitu ya. Nah, jadi fase terbentuknya masyarakat Islam yang bernama Kesultanan Zangkiyah ini adalah kumulasi dari pengkaderan sekian dekade gitu ininya. Jadi dia itu tidak tiba-tiba dihadirkan. Jadi ini kayaknya sudah saatnya kita memang memiliki persenjataan. Nah, itu kan berdasarkan zamannya. Pada masa zaman Syekh Abdul Qadir Jailani belum perlulah memiliki persenjataan atau arsenal gudang persenjataan yang bagus-bagus amat. Kenapa? Pak Sultan Khalid lagi solid-solidnya, Khalifah lagi banyak disibukkan dengan kasus-kasus konflik internal dan kemewahan. Jadi dari ininya. Maka yang paling mungkin adalah kita benahi top leadernya gitu ininya. Ya ini para ulama gitu nih.
Begitu top leadernya sudah mengkader dan kadernya ini membuat banyak madrasah-madrasah dan mereka juga satu pemikiran, satu framing mau kemana, meskipun latar komunitasnya beda-beda, ada Hanabilah, ada Syafi'i, ada Asy'ari, ada Maturidiyah dan seterusnya. Itu sudah enak gitu. Nah, nanti ketika sudah terbentuk, maka sudah enak. Hari ini keperluan kita, framing kita sudah sama, bingkai kita itu sudah sama. Hari ini, ketika bingkai sudah sama, maka sudah gampang ngomong yang namanya tools, ya kan? Jadi kalau dalam konteks misalkan kalau ini bicara kami itu, dulu saya bawa itu zaman PAS itu ya di kampus itu, waktu mendirikan PAS itu. Ya bagaimana menggoyang penguasa abadi tanda petik di IAIN waktu itu, masih itu juga ya. Itu sederhana itu ininya. Kayaknya di era saya itu hampir kalah itu ininya, itu goyang ya. Tapi lebih goyang lagi zamannya Junior saya Ami Sudarsono dan sebagainya. Yakni harus tepat memprediksi kebutuhan kita apa gitu ininya. Kebutuhan kita apa gitu ininya. Jadi pada masa Al-Ghazali itu bukan menciptakan senjata, bukan melakukan fatwa jihad itu, bukan nggak prioritas. Wong sudah ada ulama yang lain, kenapa aku ikut-ikutan berfatwa itu? Kira-kira begitu. Orang kok pada baper kok Al-Ghazali nggak berfatwa gitu. Padahal sebetulnya fatwa jihad itu sudah cukup juga dari kolega-kolega Al-Ghazali gitu. Bukan berarti Al-Ghazali nggak mendukung. Nanti juga ada bahasan kok Al-Ghazali itu apolitis, salah. Di buku ini dibahas. Al-Ghazali itu mau baiat kepada Yusuf Ibnu Tashfin, penguasa Murabitun itu. Karena dia menurut Al-Ghazali ini orang contoh sultan yang betul-betul sesuai kaidah cara berpikir beliau gitu. Nanti kan di sejarah Yusuf Ibnu Tashfin itu memang betul-betul radikal, membabat penguasa di Al-Muqtawaif di Andalusia sama Muslim, tapi mereka tuh berantem aja kerjanya. Nah, sama Yusuf Ibnu Tashfin ini ditundukkan, ditaklukkan. Kalau perlu dibunuh karena mereka kerjanya konflik aja gitu ya. Nanti Yusuf Ibnu Tashfin ini penguasa sekaligus di beberapa Al-Muqtawaif, udah nggak ada Andalusia waktu itu, sudah pecah-pecah jadi Mallorca, Madrista gitu ya, Azabila gitu ya, Cordoba, Granada. Nah, Yusuf Ibnu Tashfin ini berandil untuk menyatukan lagi gitu ini ya. Nah, Al-Ghazali ini di buku ini menyebutkan beliau mau berangkat membaiat Yusuf Ibnu Tashfin ini sebenar-benarnya seorang pemimpin gitu. Nah, jadi kebutuhannya apa gitu ini. Nanti kita saksikan juga dalam situasi konteks-konteks lokal. Saya kira itu, Mas Atma. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Baik, kami buka satu lagi untuk peserta. Bagi yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Baik, saya ulangi kembali. Bagi peserta bedah buku malam hari ini, bagi yang ingin bertanya bisa langsung angkat tangan. Monggo, Mas Farhan. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, tapi ini pertanyaannya agak ini sih, mungkin nggak spesifik ke soal buku Hakata ya. Kalau dari Ustadz sendiri gitu kan, saya kalau sepemahaman saya, Ustadz sudah sudah beraktivitas gitu katakan dalam tanda kutip barokah gitu, sudah belasan tahun atau mungkin puluhan gitu. Menurut saya sendiri progres islahnya dari dulu tuh sebetulnya udah ada nggak sih kayak
usaha islah itu sudah dimulai dari dulu atau baru sekarang? Terus kalau ya apa ya progresnya sejauh ini seperti apa gitu Ustadz melihatnya, apakah pesimis, optimis atau seperti apa, sejauh apa? Ini iseng aja sih Ustadz. Terima kasih. Siap, ya. Baik, terima kasih Mas Farhan atas jawabannya. Untuk Ustadz dipersilakan untuk menjawabnya ya Ustadz. Ya, Monggo. Mas Farhan, ini pertanyaan menarik juga. Kalau merujuk dari sistematika apa yang dituliskan di buku Hakaza Zuharo Jalus Salahuddinnya Dr. Majid Ihsan Kailani, saya bisa simpulkan belum ada yang persis seperti itu ininya. Jadi baru hanya mengambil satu fragmen-fragmen saja, karena memang kalau buku ini kan terbit tahun 2002, sementara beberapa kelompok-kelompok Islam itu kan ada yang jauh lebih tua dibanding itu. Itu kadangkala untuk melihat, mengambil inspirasi dari buku yang bukan atau gagasan dari sarjana yang di luar kelompoknya, kadangkala butuh apa ya, penurunan tensi ego itu sendiri. Saya lihat yang ada upaya untuk serius itu bisa dilihat dari siapa yang menerjemahkan pertama gitu. Sepanjang pengetahuan saya, saudara-saudara kita di ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia itu ya. Kalau di sini mungkin kira-kira Seleting Kami gitu ya, Seleting Kami gitu ya. HMI dan seterusnya. Itu yang mencoba menerapkan. Persoalannya kan mereka masih apa ya? Ya kita lah bayangkan jadi mahasiswa. Tentu saja ada beberapa keterbatasan ya. Kita masih bermodalkan idealisme gitu ya. Sementara pertanyaan tadi kan mengarah kalau misalkan kita sudah bermasyarakat, berinteraksi dengan kekuasaan misalkan. Wah, itu lebih kompleks lagi gitu. Jadi kadangkala antara jarak teks dengan realita, kalau dipraktekkannya seorang mahasiswa dengan yang apa namanya bukan mahasiswa, kadangkala saya nggak mengatakan selalu, kadangkala ada jarak juga gitu. Nah, itu sebabnya saya perhatikan, karena saya juga cukup mengikuti perkembangan di ABIM, ya tidak ideal-ideal banget lah, tapi semangat pengilmuan, semangat untuk belajarnya itu yang harus kita tiru itu. Saudara-saudara kita di sana, teman kolega-kolega kita di sana itu. Jadi menjadikan buku ini mau ke sana. Tapi apakah akan plek sebagai katakanlah peta jalan gerakan seperti itu? Saya juga lihat tidak, karena ABIM juga sudah punya manhaj. Cuma ini satu inspirasi saja, dan itu sangat-sangat dipakai. Nah, kalau pertanyaan kemudian ditukikan lagi, adakah gerakan yang kira-kira model islahnya seperti di uraian Dr. Majid Ihsan Kailani? Jadi peta jalannya, blueprintnya persis seperti itu. Nah, saya perlu melakukan riset dulu siapa yang seperti itu. Jadi saya perhatikan sejauh ini masih berupa apa ya, fragmen-fragmen, Mas Farhan. Misalkan ada yang mencoba melakukan perbaikan di pendidikan, ada yang mencoba menggabungkan ulama-ulama yang hanif yang masih istiqomah, kira-kira begitulah, yang tidak masuk kategori ulama masuk gitu, katakanlah seperti itu. Nah, tapi adakah yang kemudian itu terus berkesinambungan, berjenjang sebagaimana yang diperbuat oleh Al-Ghazali, Qaroni dan seterusnya gitu, sampai generasi Abdul Qadir Kailani, sampai muncul generasi Nuruddin Az-Zanki, sampai sosok Yusuf Al-Ayyubi muncul misalkan. Sejujurnya lebih banyak pada visi kalau saya melihatnya. Tapi yang betul-betul ke sana saya kira bukan tidak ada, tapi saya masih mencari dan menunggu. Itu jawaban saya, Mas Farhan itu. Termasuk mungkin apa yang pernah saya ikuti dan seterusnya. Tapi disitulah kontribusi kita. Pentingnya kita terlibat di dalam, paling tidak saya, untuk memberikan saran, masukan agar peta jalannya begini. Tentu saja tidak otomatis saya menang ketika memberikan ide. Saya harus berkontestasi ide dengan al-akh yang lain, yang punya referensi yang lain, yang menurut saya mungkin lebih baik gitu. Misalnya seperti itu. Nah, itu hal yang biasa lah. Nanti tinggal bisa di-mix, atau siapa yang ketika berdebat bisa diyakinkan siapa yang paling kuat secara apa, perdebatan bukan untuk menang-menangan, tapi kira-kira yang objektif untuk peta Indonesia, apakah plek seperti Hakaza Zuharo ini, ataukah perlu modifikasi? Kalau menurut saya secara prinsip-prinsip tidak berbeda jauh. Tinggal modifikasinya itu bagaimana pembacaan dengan memasukkan variabel-variabel hari ini. Misalkan ini era disrupsi teknologi gitu ya.
anak muda itu sudah makin istilahnya post community, ya. Jadi dia nggak begitu fanatik pada satu kelompok. Yang kayak gitu ada, tapi persentasenya berapa lah, kira-kira begitu. Tapi di sisi yang lain mereka justru malah terikat dengan komunitas, ya. Suka dengan komunitas. Tapi kalau misalkan komunitas yang berbasis kepercayaan, misalkan keimanan agama lah tegasnya, itu tidak seketat ketika komunitas-komunitas hobi. Nah, ini fenomena-fenomena inilah yang nanti bisa diterapkan pada saat menerapkan peta jalan sebagaimana Dr. Majid Ihsan Kailani maksudkan. Begitu, Mas Hanif. Baik, terima kasih Ustadz. Baik, untuk sesi tanya jawab kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kami. Lalu saya ucapkan terima kasih kembali kepada Ustadz yang telah membersamai kami di acara bedah buku model kebangkitan umat Islam. Semoga dengan mengkaji bedah buku ini kita mampu memetik pelajaran dan bisa menjadi pemicu kesadaran demi perbaikan. Amin. Sebelumnya saya mau mengingatkan kepada peserta untuk di akhir acara tidak keluar dulu setelah salam ya. Karena akan ada sesi perfotoan. Terima kasih. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya yaitu doa. Kepada Kak Fauzan Abdullah, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak MC yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya mohon maaf kepada Ustadz dan juga teman-teman, saya belum bisa untuk kemudian on kamera karena terkendala jaringan di sini yang kurang bagus. Baik, langsung saja teman-teman semua, mari kita sama-sama tundukkan kepala, rendahkan hati dengan berharap rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas kegiatan yang baru kita lakukan. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samii'un qaribun mujibud da'wah wa yaqdiyal hajat. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wasik Allahumma rubitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni 'ilman nafi'an. Rabbi zidni 'ilman nafi'an. Rabbi zidni 'ilman nafi'an. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sampailah kita pada penghujung acara. Mengingatkan sekali lagi untuk teman-teman tidak meninggalkan room meeting ini karena di akhir acara akan ada sesi perfotoan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mungkin bisa on kamera karena akan ada sesi perfotoan.
Yang akan dibantu Eh, Kak Jihan. Monggo, Kak. Baik, untuk teman-teman semuanya untuk dinyalakan kameranya. Ya, saya akan hitung dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Sudah cukup, Kak? Itu Mas Dika ngapain? Presma mana Presma ini? Gimana Presmanya? Aduh. Terima kasih Ustaz. Ustaz Yusuf, makasih. Ya, sama-sama final. Selamat final. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Ya, saya pamit dulu ya, udah malam ini. Selamat beristirahat. Jadwal baca Oh, ya, dulu. Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya. Salam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo main ke Ustaz. Iya. Dijadwalkan nanti. Fotonya gimana nih? Fotonya udah belum? Udah, astaga. Ampun Mas, ampun. Yang keluar, silakan keluar. Yang ngobrol. Ini gimana? Ya. Ini benar Gimana, Mas? Ini apa namanya? Prokernya ini dimatiin dulu rekodnya. Iya. Oh, Mbak Jihan dimatiin dulu. Mbak Jihan malah udah keluar ya? Astaga. Itu Gimana Mas? Gimana Mas?